Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gima. Di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis malware menggunakan IDA. IDA itu sebenarnya tools untuk ada software, dia bisa melakukan software analisis, kemudian malware analisis, kemudian dia juga di sini sebutin juga sih rulebook analisis, dia juga bisa reverse engineering juga sama kayak Ghidra. Kemudian tadi ya software analisis, malware analisis, sama cyber security profesional. Jadi dia di sini menjelaskan bahwa dia itu tools yang powerful untuk disampler sama debugger. Tuh. Jadi kalau pernah di video sebelumnya saya membahas tentang X64DBG itu ya, si IDA ini mirip-mirip sama debugger dari X64DBG toolsnya tuh. Kemudian dia di sini itu ya, jadi ada yang mau saya bahas nanti juga tentang perbedaan dari yang pro sama yang free. Jadi yang freeware, yang open source, yang tidak berbayar. Jadi di sini yang IDA Pro itu jadi dia interaktif, terus programmable, integration, open plugin, arsitektur. Kemudian dia ini ada Lumina servernya. Jadi nanti si Lumina server ini menjelaskan juga perbedaan antara yang freeware sama yang pro. Jadi dia di sini ada fitur dari IDA Pro sendiri, ada Lumina server yang dia bisa menghold metadata dan name, prototype, operand type. Kemudian di sini juga ada Flirt, jadi ada teknologi mereka sendiri. Jadi ini face library identification and recognition teknologi. Jadi dia itu mengidentifikasi sama rekognisi suatu library itu secara lebih cepat lah dari yang ininya. Jadi untuk mengidentifikasi standar function yang memanggil beberapa compiler. Jadi library yang biasanya buat untuk function, biasanya kalau kita modding itu kan ada compilernya kan. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian di sini ada speed ya, tadi dia juga ada itu tadi tadi salah satunya, maturity, security, sama subtemple change. Nah kemudian nih ya, jadi perbedaan di sini ada 4 sih, ada yang pro, home, sama free, sama demo. Nah ini perbedaannya. Jadi kalau yang free itu untuk supported prosesornya yang didukung sama si free sama pro itu berbeda. Jadi yang untuk IDA Free X86, X64 64 bit, 32 bit. Kemudian yang IDA Pro 68 families plus custom VS, jadi menggunakan SDK atau IDA Python. Kemudian untuk analisis file 64 bitnya mereka sama-sama tersupport, jadi ada untuk di free maupun yang pro. Kemudian debuggernya mereka untuk yang IDA free nya dia lokal aja di mesin yang sama. Kemudian untuk si pro sendiri dia bisa lokal plus remote. Kemudian untuk file formatnya dari free itu dia support file PE, ELF, sama MATSO. Kemudian untuk pro nya sendiri ya termasuk ketiga ini dan lebih lagi, over 45 plus dia bisa custom menggunakan SDK atau IDA Python. Kemudian untuk di compilernya justru yang free malah gak ada, malah justru yang demo ada X64 Code Compiler, sedangkan yang pro dia ada X86, X64, ada ARM juga, kemudian ada PPC, pertama MIPS. Kalau PPC saya belum pernah dengar sih. Itu kemudian untuk perpetual license mereka sama-sama ada. Kemudian commercial usage allowance-nya itu di pro. Jadi untuk komersial
penggunaannya itu di Pro ya, bukan untuk free. Dan untuk scripting Pythonnya si Pro nya ada, jadi versi Pro nya ada, menyediakan untuk scripting Python, sedangkan yang free nya nggak ada. Kemudian untuk batch analisisnya itu di Pro juga. Kemudian teks apa terminal, jadi UI apa interface UI interface teksnya dia ada di Pro, sedangkan free enggak. Kemudian akses to C++ SDK bersamaan dengan tools juga masih di Pro. Nah, kemudian ini untuk akses ke Lumina function database, jadi akses ke Lumina server yang dimana dia ada beberapa function database itu hanya bisa diakses oleh Pro sama yang versi home, sedangkan free nggak bisa, dan demo juga nggak bisa. Ini juga salah satu kelebihan dari Pro sih, dia bisa mengakses Lumina server yang dia itu bisa memakai function yang ada, function database yang ada di Lumina server. Kemudian sama-sama bisa menyimpan saving analisis yang dikerjain. Jadi misalnya kalian habis analisis, versi free nya juga bisa menyimpan hasil analisis yang kalian buat tuh. Kemudian untuk floating license nya itu hanya tersedia di versi Pro nya. Jadi kurang lebih seperti itu ya perbandingan antara IDA Pro sama yang IDA yang freeware tuh. Kemudian ini saya udah download sih dan udah install juga, karena nanti saya teman-teman bisa langsung nyoba installnya, install biasa sih, karena teman apa nanti bisa dicoba download di sini tadi, yang ini tadi bisa yang versi free nya, free ini udah free, udah demo, udah free aja. Kita pakai IDA free, kemudian untuk sampelnya kita menggunakan WannaCry tuh. Nah ini ya IDA free, install nanti coba saya cantumkan untuk installnya. Oke, kemudian langsung kita masuk ke analisisnya ya, menggunakan IDA free. Nah ini awalan saya coba itu kan saya kira si IDA ini kan bikin worksheet dulu baru bisa melakukan disassemble, tapi ternyata bisa langsung disassemble di sini ya, new disassemble file. Nah sebelumnya sebelumnya juga nyoba juga untuk disassemble, jadi coba saya buka ini ya, ini yang WannaCry juga sama. Nah di sini dia dari segi interface-nya oke ya. Jadi kalau dibandingin sama X64DBG mungkin lebih user friendly lah interface-nya, jadi lebih enak juga dilihat. Kemudian dia juga ada grafik overview-nya yang bisa juga, jadi mirip kayak ya mirip, tapi nggak mirip banget sih sama Virus Total, karena di sini juga dia nyebutin functionnya, kemudian library-nya, kemudian ada beberapa function kayak move-nya, di-push-nya, kemudian ada process information, kemudian dia nyabang kemana aja, call-nya kemana, kemudian location-nya, kemudian apa lagi ya itu, jadi beberapa ada kayak manggil library dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada functionnya ya, function name-nya itu ada yang saya tahu, ada strcpy, memory set, strlen, memory cmp, memory cpy, strcmp, strcat tuh. Kemudian tadi ya ini yang IDA view-nya, overview-nya. Kalau misalkan mau lihat bagan yang dia kayak gimana ya, kayak gini. Ini cuman bagannya aja sih, cuman kayak kerangkanya aja, belum sama isinya. Oke, terus di sini ada binary hexnya.
S-nya ya, X. Korek itu. Kemudian ada strukturnya, ada enum, impor. Nah ini impor dia apa aja sih yang dia impor. Ada function juga yang tadi ya, ada memori CMP, strc, kemudian dia juga ada memory setnya juga, kemudian ada free library, ada log resource, open service sama start service nya juga ada dia ini dari kernel 32 nih. Ada untuk temporary path nya, kemudian file atributnya tuh, kemudian di MSV CRET itu dia ada functionnya tadi, memory set, strlen, strcpy, kemudian tadi banyak banget, ada fwrite juga tuh, function exit juga, strchat. Kemudian di ekspornya cuma ada satu, dia ordinalnya di main entry apa, untuk ordinalnya di main entry startnya itu sih. Apa lagi, terus di sini juga bisa dibuat ini analisis apa namanya, ini ya kan, jadi nah ini di has been printed by the assembler di assembler, SH nya sekian, MD5 sekian, CRC32 sekian. Ini yang WannaCry ya, dia juga ada SHA sama MD5 nya. Nah ini jadi dia locationnya, ngepushnya kemana, dia juga calling apa, untuk function callingnya kemana, kemudian juga dia manggil library juga sih, jadi call library ya. Jadi ini tuh kayak ya mirip kayak ya hampir sama kayak virus total ya, nyabang dari misalkan dari mainnya ke sub main, apa ke sub mainnya, kemudian ke sub lagi sampai nanti terakhir dia. Jadi ini kayak stepnya sih, step dari WannaCry itu gimana sih dia bisa sampai ke targetnya untuk mengencrypt data si target yang mungkin bisa di hard disk dan dia penyimpanan lah. Itu targetnya file berekstensi apa aja yang dia encrypt, apakah semua yang ada pada penyimpanan, apakah hanya beberapa file ekstensi tertentu, misalkan kayak docx atau mp3, mp4 dan lain sebagainya. Tuh, mungkin kita juga bisa ini sih, analysis. Tadi kayaknya udah. Itu mungkin penjelasan mungkin apa ya, nggak banyak juga sih yang saya jelasin tentang malware analysis menggunakan IDA ini. Jadi itu mungkin penjelasan kecil dari saya, jadi ini lebih ke kayak mereview si IDA freeware ini. Kita menggunakan sampelnya yaitu WannaCry. Nah sebenarnya bisa reverse engineering, cuman belum paham juga menggunakan apa reverse engineering menggunakan IDA itu seperti apa dan metodenya kayak gimana. Mungkin di lain kesempatan bisa saya coba. Ya mungkin itu cukup sekian penjelasan saya tentang analisis malware menggunakan IDA yang versi free-nya atau IDA freeware. Mungkin cukup. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.